Shalom. Mari kita bersama membuka Alkitab kita dari Markus pasal yang keempat. Markus pasal yang keempat mulai ayat yang pertama. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada suatu kali Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia. Sehingga Yesus naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat di tepi danau itu. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya itu ia berkata kepada mereka, dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Dan katanya, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ketika Yesus sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Lalu ia berkata kepada mereka, tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Nah, kita berhenti sampai sini dulu. Seperti yang sering kali saya katakan dan tidak bosan-bosannya, bahwa pelayanan Tuhan Yesus itu kalau kita perhatikan sangat sederhana. Pelayanan Tuhan Yesus itu sebagian besar isinya hanya satu, mengajar, kedua mengusir setan, yang ketiga menyembuhkan orang sakit. Hanya itu saja, sebagian besar, ya, sebagian besar. Dan di sini kita melihat juga, di sini dikatakan Yesus mulai mengajar. Dan pengajarannya tentunya pengajaran yang sangat sederhana. Di sini dikatakan perumpamaan, ya, perumpamaan. Perumpamaan itu sebenarnya adalah kejadian yang sebenarnya tanpa dijelaskan pun orang-orang Yahudi itu sudah mengerti, ya. Tanpa dijelaskan sebenarnya orang-orang Yahudi sudah mengerti. Tetapi ternyata bahwa bahkan para murid pun di sini tidak mengerti bahwa firman Tuhan itu walaupun sederhana, ternyata untuk mengerti kebenarannya dan intinya itu sukar, ya, sukar sekali. Dan bahkan perumpamaan tentang penabur ini merupakan dasar. Artinya kalau kita tidak mengerti akan perumpamaan ini, maka semua perumpamaan yang lain, semua pengajaran dari Tuhan Yesus itu tidak akan bisa kita mengerti. Di sini ayat 13 mengatakan, lalu Yesus berkata kepada mereka, para murid yang datang, tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain?
Artinya kalau kita tidak mengerti soal benih dan bekerjanya benih di dalam hati kita, kalau kita tidak mengerti tentang firman dan bekerjanya firman di dalam kita, maka kita tidak akan mengerti semua perumpamaan atau pelajaran dari pengajaran dari Tuhan Yesus yang lain. Betapa pentingnya kita mengerti hal ini. Ini adalah pengajaran dasar. Nah, nanti kita akan bahas lebih tentang, kalau kita perhatikan kita sering mendapatkan pengajaran tentang 4 macam tanah ini. Ya, 4 macam tanah. Tetapi kalau diperhatikan sebenarnya kan fokusnya bukan 4 macam tanah kan. Judulnya adalah tentang seorang penabur. Seharusnya fokusnya adalah penabur, bukan soal 4 macam tanah. Tetapi kita akan bahas semuanya satu persatu. Ya. Nah, kemudian ayat yang ke-10 juga mengatakan begini. Ketika Yesus sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Jawab Yesus, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Jadi hanya kepada para murid rahasia firman Tuhan itu disingkapkan. Sederhananya kalau bukan murid, mereka hanya tahu kulitnya saja. Ya. Intinya, isi sebenarnya, maksudnya tidak dimengerti. Oleh karena itu, banyak orang-orang di luar Kristen berusaha mempelajari firman Tuhan dan menafsirkannya semau hati mereka. Kemudian kita yang mendengarnya tertawa dalam hati ya. Karena mereka sok pintar, tapi yang disampaikan semuanya itu tidak kena pada maksud yang sebenarnya. Ya. Kenapa? Karena untuk mengerti maka kita butuh keintiman dengan Tuhan. Butuh keintiman. Kepada semua orang dikatakan, disampaikan firman dalam perumpamaan. Tetapi hanya kepada para murid. Para murid ini apa? Para murid adalah pengikut-pengikut Kristus yang selalu bersama Kristus, tidur bersama Kristus, makan bersama Kristus, kemanapun Kristus pergi mereka ikut. Ya. Dan kepada mereka ini dikatakan diberikan rahasianya. Nah, Alkitab katakan dalam perjanjian lama bahwa rahasia Tuhan hanya diberitahukan kepada orang yang takut akan Dia, yang hormat akan Dia. Di dalam kitab Matius, coba bandingkan sebentar, Matius pasal 13. Matius pasal 13. Ayat yang ke-11 dan 12. Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Tetapi kepada mereka yang bukan murid Tuhan Yesus, kepada mereka tidak, karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ada yang mengartikan begini, sehingga ini akan mudah dipahami. Karena siapa yang mempunyai firman, kepadanya akan diberi lagi, sehingga ia berkelimpahan akan firman. Tetapi siapa yang tidak mempunyai firman, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Berarti firman ini sangat penting. Firman, kembali saya katakan, firman
akan mempertahankan apa yang Tuhan sudah berikan dan percayakan kepada kita. Karena Alkitab katakan firman itu menopang segala sesuatu. Yang kita punya itu ditopang oleh firman Tuhan. Dipertahankan oleh firman Tuhan. Dikembangkan oleh firman Tuhan. Jadi betapa mengerikan karena banyak umat Tuhan yang tidak mempunyai firman. Sehingga Anda perhatikan kehidupan mereka kebanyakan tidak stabil. Kesehatan mereka diambil dan lenyap. Harta mereka diambil dan lenyap. Kenapa? Karena mereka tidak punya firman untuk mempertahankannya. Kita butuh firman. Untuk mempertahankan kesehatan kita, kita butuh firman kesembuhan dan firman kesehatan. Untuk mempertahankan keuangan kita, kita butuh firman tentang keuangan. Untuk mempertahankan rumah tangga kita, kita membutuhkan firman tentang keluarga, firman tentang kekudusan. Kita butuh firman. Tanpa firman, maka semua yang kita miliki hanya masalah waktu. Itu akan diambil, mungkin sedikit demi sedikit, mungkin langsung. Tetapi pada intinya firman ini harus digenapi. Tetapi yang tidak mempunyai firman, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan pada akhirnya bukankah jiwa kita yang akan mengalami kebinasaan tanpa firman. Ya. Nah, ayat 11 mengatakan kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada mereka tidak. Dibutuhkan karunia untuk mengerti akan firman Tuhan. Dibutuhkan kasih karunia untuk memahami rahasia-rahasia Tuhan. Sehingga kita melihat bahkan orang-orang pandai pun ternyata mereka tidak bisa memahami firman Tuhan. Berapa banyak orang di luar Kristen yang tidak lahir baru. Walaupun mereka menghafal, ya, walaupun mereka menghafal Alkitab, mereka tidak bisa mengerti. Bahkan yang baru-baru ini rame, ya, orang yang pandai, dosen dari UI, mengatakan bahkan di ayat-ayat Alkitab pun Tuhan Yesus mengajarkan kekerasan dikatakan. Dan dia katakan bahwa aku datang bukan untuk membawa damai tetapi membawa pedang. Mereka mengartikan, dia mengartikan orang yang pandai ini bahwa dalam kekristenan pun ada kekerasan. Tetapi ada seseorang yang menyanggah menjelaskan begini. Bahwa yang bisa mengartikan apa yang diajarkan oleh orang tersebut adalah orang tersebut sendiri di dalam tindakannya, dikatakan. Oh, bagus kan? Apa yang diajarkan itu diartikan oleh orang yang mengajarkan melalui tindakannya. Kalau memang Yesus membawa pedang, membawa kekerasan dikatakan, buktinya mana Yesus mendatangkan kekerasan, membunuh atau menimbulkan pertengkaran? Tidak ada. Tetapi tokoh yang lain yang mengajarkan, membuktikan dikatakan melalui tindakannya. Itulah tindakannya, itu adalah pengertian dari apa yang diajarkan sebenarnya dikatakan. Wow, itu ajaran yang bagus. Ya. Bahkan ingat, ketika sebenarnya seharusnya itu penuh dengan pertengkaran. Ketika Petrus memotong telinga dari hamba imam besar. Seharusnya kalau sudah dipotong, dipenggal aja sekali kan. Tetapi Tuhan Yesus tidak. Tuhan Yesus memulihkan lagi. Pengajarannya dibuktikan oleh tindakan dari pengajar itu. Ya, itu penjelasan yang bagi saya luar biasa. Ya, luar biasa. Nah, jadi
untuk mengerti, menafsirkan firman Tuhan ini butuh karunia dari Tuhan. Butuh kasih karunia, bukan hanya otak, bukan hanya logika. Butuh kasih karunia dari Tuhan. Bahkan kasih karunia ini bisa Anda artikan juga untuk mengartikan, untuk menafsirkan, untuk mengerti. Kita butuh Roh Kudus yang akan mengajar kita. Ya. Jadi kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Berarti tidak semua orang bisa mengerti rahasia kerajaan surga. Tidak semua. Bahkan kepada orang Kristen pun tidak semua rahasia kerajaan surga itu diberikan. Buktinya banyak orang Kristen yang tidak ngerti apa-apa. Butuh kedekatan, butuh keintiman dengan Tuhan. Yang ikut Tuhan Yesus, yang mendengar pengajaran Tuhan Yesus, itu banyak. Tetapi hanya kepada para murid diberitahukan rahasianya. Dan terlebih lagi Anda perhatikan, banyak orang yang mendengar firman Tuhan tidak terusik untuk bertanya lebih dalam lagi sekalipun mereka tidak mengerti. Kan di sini banyak yang mendengar. Tetapi hanya para murid kemudian yang datang kepada Tuhan Yesus minta penjelasan. Yang lain sekalipun tidak mengerti, mereka tidak datang kepada Yesus lebih dekat lagi. Sudahlah ngerti tidak ngerti kan? Ngerti tidak ngerti. Apa katanya? Ya. Dulu saya berpendapat membaca firman Tuhan ngerti tidak ngerti pokoknya baca. Ya, baca. Dan kemudian seorang hamba Tuhan mengatakan begini. Karena seperti obat kita kan ngerti tidak ngerti pokoknya minum. Ya, nanti ada hasilnya. Tetapi ketika saya bertanya kepada Bapak GMM Mutu, dia katakan, kalau tidak ngerti, jangan dilewati. Doa. Kalau tidak ngerti, belajar. Kalau tidak ngerti, puasa. Sampai ngerti. Dia bilang, oh iya benar juga ya. Kalau tidak ngerti kan percuma juga. Ya. Dan tentunya kalau tidak mengerti, pasti tidak ada bekasnya di otak. Ya kan? Untuk lupa itu gampang. Enggak Pak, saya berusaha ngerti Pak sebetulnya. Tapi lupa. Nah repot sudah. Ya. Nah ayo kembali kepada Markus pasal yang keempat sekarang. Itu pembukaan tadi. Kita lihat artinya. Ayat 13, lalu ia berkata kepada mereka, Yesus berkata kepada para murid, tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Penabur itu menaburkan firman. Nah, benih itu adalah firman. Penabur itu menaburkan firman. Ya. Orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan ialah mereka yang mendengar firman, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Ya. Di dalam kitab Matius, kalau Anda perhatikan di sana dikatakan orang-orang yang di pinggir jalan itu adalah menggambarkan firman yang ditaburkan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti dikatakan. Mereka mendengar dan tidak mengerti, lalu datanglah iblis. Kalau kita mendengar firman dan tidak mengerti, Anda coba tanya ketika keluar dari gereja, tadi firmannya apa?
Jawabannya, oh firmannya keras, firmannya lucu, firmannya bagus dan sebagainya. Tapi ayatnya lupa. Kenapa? Karena mereka tidak mengerti. Jadi hanya taunya secara umum, lucu, keras, panjang, ya kan, membosankan, bagus, hanya itu aja. Mereka tidak mengerti apa yang mereka dengar. Secara otomatis mereka akan langsung lupa kalau tidak mengerti. Mereka akan mudah melupakan apa yang tidak mereka mengerti. Tetapi kalau kita mengerti apa yang difirmankan, maka minimal yang diingat oleh kita itu lumayan lama kalau dimengerti. Kalau dilakukan, tidak akan lupa. Tetapi kalau hanya dimengerti, bisa lupa. Tapi membutuhkan waktu yang agak panjang. Tapi kalau tidak mengerti, Anda akan langsung lupa. Ya, Anda akan langsung lupa. Orang-orang yang di pinggir jalan, tempat firman itu ditaburkan ialah mereka yang mendengar firman, tetapi tidak mengerti. Lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Jadi mau bertahun-tahun pun mereka beribadah, tetapi karena mereka tidak mengerti firman Tuhan, firman itu direbut oleh iblis, maka mereka tidak akan berubah. Mereka tidak akan berubah. Dan ini banyak di gereja. Bertahun-tahun beribadah mereka tidak berubah. Padahal bukan hanya berubah yang dituntut oleh Tuhan. Tetapi dalam setiap ibadah, perubahan itu mendatangkan gairah kita akan Tuhan. Bukan hanya sekedar berubah, tetapi gairah itu harus semakin kuat. Cinta kita kepada Tuhan harus semakin kuat. Itu yang dituntut oleh Tuhan. Ya. Jadi kita lihat bahwa bisa-bisa orang yang tidak mengerti firman Tuhan ini bisa-bisa lebih dari separuh loh dari orang Kristen. Ya. Bisa-bisa lebih dari separuh. Kemudian ayat 16. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu. Ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad atau tersandung. Ini orang-orang yang seperti apa? Orang-orang yang tanah yang berbatu-batu ini menggambarkan orang-orang yang menerima firman, tetapi ya firmannya itu firman yang dangkal. Firmannya hanya firman yang menyenangkan. Firmannya yang bikin tertawa. Coba lihat di sini. Menerimanya dengan gembira. Berkat. Tuhan akan memberkati, Tuhan akan membuat semuanya mudah. Tetapi ketika, dan mereka senang kan? Haleluya. Ketika masuk ke dalam kenyataan kehidupan, mereka menemukan kesukaran. Mereka menemukan jalan buntu. Mereka menemukan masalah demi masalah. Sehingga kemudian mereka kecewa. Mereka kecewa. Mereka tersandung, dikatakan. Apa? Katanya diberkati, tapi kok seperti ini. Katanya dipermudah, tapi kok ikut Tuhan kok semakin susah. Dan sebagainya, dan sebagainya. Ketika mereka menerima firman, mereka gembira. Kenapa? Wah, firmannya menyenangkan. Firmannya janji tentang berkat. Firmannya janji tentang kelepasan. Firmannya janji tentang kemudahan dan sebagainya dan sebagainya. Ketika masuk ke dalam kehidupan,
dikatakan mereka hanya tahan sebentar saja. Mereka kecewa ketika penindasan datang. Katanya tidak ada penindasan, katanya semuanya mudah, katanya Tuhan bela, katanya Tuhan yang berperang. Tapi kok ditindas, tapi kok dianiaya. Dan kemudian mereka murtad. Kita ada di mana? Apakah kita hanya mampu dan mau mendengar firman yang menyenangkan? Ketika ditegur, ketika mendapatkan firman yang keras, kita tidak mau menerimanya, kita tersinggung, kita meninggalkan Tuhan. Ya. Mereka pikir meninggalkan gereja di mana mereka bernaung pindah ke gereja lain. Saya mau tekankan kembali, bahayanya orang yang kecewa, bahayanya orang yang sakit hati. Namanya orang kecewa, mereka tidak akan pernah bisa melihat kebaikan. Coba Anda perhatikan, orang yang kecewa tidak mampu melihat kebaikan. Mereka lebih mudah untuk melihat dosa. Ya. Nah, yuk kita lanjutkan. Ayat yang ke-18, dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengarkan firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Jadi kita lihat di sini bahwa firman itu sempat bertumbuh. Firman itu membuat kehidupan orang yang mendengarnya diberkati. Diberkati. Firman itu membuat orang yang mendengarnya kelihatannya wow, kok semakin indah kehidupannya, ya kan? Benih mulai berdaun, segala macam, tapi belum berbuah. Tapi kan dilihat kan bagus kan? Daripada tidak tumbuh sama sekali. Dan inilah kebanyakan orang Kristen juga. Bahwa ketika mereka diberkati, ternyata berkat itu, kekayaan itu dikatakan menipu mereka, mengalihkan mereka dari Tuhan. Beberapa kali yang sudah saya ulang bahwa Tuhan memberkati bangsa Israel dengan emas. Ya. Mereka keluar dari Mesir, orang-orang Mesir digerakkan Tuhan untuk memberikan emas kepada bangsa Israel. Seharusnya emas itu membawa mereka lebih dekat. Seharusnya emas itu membawa mereka bisa memberikan persembahan yang lebih banyak kepada Tuhan. Tetapi yang terjadi adalah bangsa Israel membuat anak lembu emas dari emas itu. Berkat itu dijadikan anak patung lembu emas. Dan mereka katakan, inilah Allah kami. Bahwa Tuhan yang memberkati emas oleh bangsa Israel diganti. Emas itu dijadikan Allah oleh mereka. Dan bukankah ini juga yang banyak dalam kehidupan orang Kristen? Begitu mudahnya mereka beralih dari Allah yang memberkati, menjadikan berkat itu Allah. Banyak yang seperti itu. Dan saya tekankan ini terjadi tanpa sadar loh. Kenapa? Karena di sini dikatakan tipu daya. Berarti tidak sadar kan? Tipu daya.
Kita berpikir, enggak, saya tetap melayani. Saya setia kepada Tuhan. Tetapi ingat, ini tipu daya. Bahwa dulu ketika mereka belum sekaya sekarang, sedikit-sedikit mereka berdoa, sedikit-sedikit mereka berseru kepada Tuhan. Sekarang tidak lagi. Mereka punya uang, mereka punya kekayaan, dan kemudian ditambah keinginan-keinginan akan hal yang lain. Kalau awalnya hanya menginginkan Tuhan, seperti pemazmur katakan, satu hal yang aku minta, hanya satu yang diminta. Tetapi tipu daya ini akan membuat kita mempunyai keinginan demi keinginan yang lebih banyak lagi. Sehingga kita akan semakin jauh dari Tuhan. Kita akan menomorduakan Tuhan, menomortigakan Tuhan, menomorempatkan Tuhan. Kenapa? Karena banyak keinginan-keinginan yang lain yang melebihi keinginan kita akan Tuhan. Semakin kita kaya, semakin kita diberkati. Yang harus kita hati-hati adalah keinginan kita akan mudah bertambah banyak. Dan ini akan menjauhkan kita dari Tuhan. Yang membuat kita tidak berbuah bagi Tuhan. Ya. Menghimpitnya sehingga tidak berbuah. Di dalam kitab Matius kalau tidak salah, menghimpitnya sampai mati dikatakan. Menghimpitnya sampai mati. Ingat, kalau tumbuhan yang berbuah dan ternyata tidak berbuah, hanya berdaun, itu sama aja, ya, sama aja mati. Kalau pohon yang seharusnya berbuah, tumbuhan yang seharusnya berbuah dan tidak berbuah hanya sampai kepada berdaun, seindah apapun berarti tidak sampai pada tujuan dari yang menciptanya. Tujuannya adalah buah yang bisa dinikmati. Tetapi di sini, bukankah ini tidak sampai dinikmati oleh orang lain? Namanya dinikmati oleh orang lain. Tetapi di sini hanya sampai kita dipenuhi dengan kekhawatiran. Semakin kaya semakin khawatir. Ya. Coba lihat minimal. Kalau semakin kaya, sehat aja check up ke dokter. Coba yang tidak kaya. Sudah apa katanya? Apa katanya Tuhan? Minimal Anda walaupun katakan, ya, walaupun katakan ini sebagai lelucon, tetapi ingat ada kebenarannya di sini. Sudah percaya ke Tuhan aja, tidak punya uang. Tetapi yang punya uang, yang banyak uangnya, walaupun sehat nafas tidak sesak, makan kacang tidak ada yang bengkak, tetap aja check up 6 bulan sekali. Ya, kenapa? Tipu daya ini loh, dialihkan oleh kekayaan. Walaupun tidak salah, tetapi yang saya mau tekankan, hati-hati, ingat ini tipu daya. Tindakan itu tidak salah, tetapi ingat hatimu Tuhan yang akan menentukan salah atau tidaknya. Ya. Kalau kita tidak boleh menghakimi, saya pengkhotbah kan hanya memberi contoh. Ya. Tetapi masalah hati kita yang dialihkan, khawatir, ya, khawatir. Di sini bicara kekhawatiran. Ya. Coba yang gaji 1 juta, tidak takut dirampok. Tetapi yang sudah miliaran, ya, satpamnya 3 aja kok kelihatannya masih kurang. Satpam 3 bawa pentungan. Kalau yang mau ngerampok bawa pistol. Ya. Artinya kekhawatiran itu selalu ada loh. Ya. Sehingga di sini dikatakan, kalau sudah khawatir, namanya khawatir kan tidak pernah kita mengkhawatirkan Tuhan kan? Kalau yang khawatir itu pasti kita mengkhawatirkan diri kita sendiri. Mengkhawatirkan keluarga kita sendiri. Pasti tidak pernah mengkhawatirkan Tuhan. Dan memang Tuhan tidak perlu dikhawatirkan. Ya.
Oleh karena itu, lihat di sini, sudah diberkati tetapi terjebak dengan kekhawatiran. Sudah diberkati terjebak dengan tipu kekayaan. Sudah diberkati keinginannya yang dahulu hanya satu, yaitu hanya menginginkan Tuhan, dan kemudian karena hanya menginginkan Tuhan, yang lainnya ditambahkan oleh Tuhan. Tetapi ketika yang lainnya ditambahkan, Tuhan dan yang lainnya kemudian kita tambahkan yang lain-lain lagi. Ya kan? Sehingga banyak keinginan. Dan akhirnya tidak berbuah bagi Tuhan. Karena fokus kita bukan Tuhan lagi, tetapi diri kita sendiri. Ya. Nah, kemudian ayat 20. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Ya. Dari 4 tanah, 3 gagal, 1 aja yang berhasil. Oleh karena itu, Rasul Yohanes mengatakan, Ibu, aku sangat bersuka cita, gembira mendengar separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran. Itu sudah luar biasa. Yesus di sini memberikan perumpamaan hanya 1/4 saja yang berbuah. 3/4-nya gagal. Anda lihat di sini. Tetapi yang saya mau tekankan adalah walaupun 1, mereka buahnya bisa nutupi yang 3. Ada yang 30 kali lipat, berarti kan nutupi. Ada yang 60 kali lipat, berarti nutupi. Ya kan? Dan ada yang 100 kali lipat. Inilah yang luar biasa. Satu saat saya diundang oleh seorang hamba Tuhan di Solo. Dan saya tidak tahu. Ketika saya bertemu, kemudian dengan hamba Tuhan ini masih muda. Dia katakan begini, Pak Yusa ingat saya. Saya tidak ingat. Dulu Pak Yusa khotbah di gereja ini, kemudian altar call, dan Pak Yusa menubuatkan banyak orang termasuk saya. Dan Pak Yusa menubuatkan bahwa saya akan menjadi hamba Tuhan dengan karunia mengajar. Pada waktu itu saya bingung. Karena bahkan saya berbicara di depan orang pun tidak akan keluar suara. Sampai satu saat ternyata Tuhan panggil sungguhan dan dia mengajar. Bahkan dikatakan papa saya yang mendengar saya berkhotbah mengajar itu. Dia kaget. Dia katakan, ini bukan anak saya. Tetapi yang pasti Pak Yusa, dia katakan, 7 tahun yang lalu Pak Yusa pernah bernubuat tentang saya. Dan inilah saya. Perhatikan kemungkinan dari sekitar 50 orang yang saya doakan. Kemungkinan 49 mungkin gagal. Tetapi 1 menjadi gembala dan bukankah buahnya lebat. Dan dia merintis bukan menjadi pengerja di gereja, tetapi dia merintis dan menjadi gembala. Sidang jemaat, perhatikan kembali ayat yang ke-14. Penabur itu menaburkan firman. Judulnya adalah perumpamaan tentang seorang penabur. Untuk menjadi penabur, jangan mudah putus asa. Sekalipun kelihatannya gagal. Terus saja tabur. Gagal lagi, tabur. Jangan berubah, jangan putus asa, tabur. Bahkan di sini dikatakan ayat yang ke-12,
orang yang mendengar, yang menerima firman itu digambarkan seperti ini. Sekalipun melihat mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Bahwa tugas penabur firman itu berat. Beratnya adalah mudah diperhadapkan kepada kekecewaan dan keputusasaan. Bekerja sudah diberi firman, kok responnya seperti ini ya? Sudah diberi firman, kok malah benci ya kepada saya? Sudah diberi firman, kok jelek-jelekkan ya? Jadi penabur diperhadapkan. Apakah akan kecewa ketika tidak ada hasil sepertinya? Ataukah putus asa dan berhenti tidak menabur lagi? Kan kalau kita urutkan di sini ya, 3 kali awalnya. 1 ya di tepi jalan, di berbatu, di semak duri. Lu bisa saja penabur ini berhenti di 3 ini. Kenapa? Karena sudah gagal. Sudah 3 kali gagal. Bersyukur bahwa penabur ini tidak putus asa. Ada tanah yang keempat yang dia taburi. Dan itu menghasilkan. Dan itu membuat sukacita yang timbul menutupi akan kegagalan yang 3 itu. Menabur. Coba lihat bahwa kita itu sebenarnya gampang sekali untuk putus asa. Yesaya pasal yang ke-6. Menjadi penabur itu tidak mudah. Yesaya pasal yang ke-6. Mulai ayat yang ke-8 saja. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sautku, ini aku, utuslah aku. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti jangan. Ya. Lihatlah sungguh-sungguh tetapi menanggap jangan. Sederhananya ini begini, bahwa beritakan kepada orang-orang tapi mereka itu tidak akan ngerti, ya. Mereka melihat tetapi mereka tidak meresponi. Sederhananya itu ayat ini, ya. Lihatlah sungguh-sungguh tetapi menanggap jangan. Artinya mereka melihat tetapi tidak menanggapi, itu loh, ya. Buatlah hati bangsa ini keras, ya, keras. Dan buatlah telinganya berat mendengar. Buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Yesaya diutus untuk memberitakan firman, dan orang-orang yang mendengarnya Tuhan sudah katakan, mereka tidak akan meresponi. Lalu selanjutnya ayat 11 mengatakan, kemudian aku bertanya, karena orang-orang tidak meresponi yang akan didatangi ini. Sampai berapa lama ya Tuhan? Lalu jawab Tuhan, sampai kota-kota telah lengang, sunyi sepi, tidak ada lagi yang mendiami, dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia, dan tanah menjadi sunyi dan sepi. Istilahnya begini, selagi masih ada manusia, walaupun tidak diresponi, tugasmu pokoknya beritakan firman. Jadi penabur, pada akhirnya penabur yang dinilai oleh Tuhan adalah ketaatannya, bukan hasilnya bagi penabur. Tetapi yang mendengar, yang dinilai oleh Tuhan adalah apakah yang didengarnya itu diresponi. Perhatikan di sini. Bagi penabur, jangan berhenti kata Tuhan, selama masih ada manusia walaupun satu, beritakan. Jadi bukan banyaknya yang mendengar yang dinilai oleh Tuhan,
Tetapi ketaatan dari penabur ini yang dinilai oleh Tuhan. Tidak mudah loh untuk terus menyampaikan firman. Setelah 100 orang tidak meresponi, kemudian 50 orang tidak meresponi, kemudian 10 orang tidak meresponi. Apakah masih mau menyampaikan firman? Sampai pada akhirnya, sampai kota-kota telah lengang, sunyi sepi, berarti tidak ada orang. Tugasmu untuk menjadi penabur firman selesai. Sudah tidak ada yang mendengar lagi. Tetapi selama masih ada yang mendengar, sampaikan. Apakah mereka mau meresponi atau tidak meresponi? Itu bukan tanggung jawab dari penabur. Ingat, ketika penabur itu menaburkan benih, yang menentukan hasilnya adalah si tanah. Bukan penabur. Yang menentukan adalah tanah. Firmannya, benihnya sama. Saya mau tekankan di sini, benihnya sama, yaitu firman Tuhan. Ya, firman Tuhan. Nah, di dalam 2 Timotius pasal yang keempat. 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang kedua. Beritakanlah firman, siap sedialah. Baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Sabar, tetapi lihat sabar, tetapi jangan putus asa. Terus nyatakan apa yang salah. Berarti ini bukan firman yang sekedar menggembirakan. Ini mungkin agak menyakitkan. Karena di sini katakan, nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah. Ya. Apakah tersinggung atau tidak, itu bukanlah hal yang sungguh harus menjadi perhatian dari penabur. Tugas penabur, tugas pemberita firman, hanyalah taat kepada Tuhan. Kalau perlu ditegur, harus menegur. Kalau hanya perlu dinasehati, ya dinasehati. Dan terus menerus, di sini berbicara sabar. Berarti terus menerus. Terus menerus. Mengajar, berarti sampai mengerti. Mengajar, berarti sampai mengerti. Kalau belum mengerti, diulang lagi. Belum mengerti, diulang lagi. Kalau lupa, diulang lagi. Itu mengajar. Ya. Almarhum Bapak Pendeta Sakaria dari Caruban mengatakan begini waktu mengajar di sekolah Alkitab. Jangan takut untuk mengulang khotbah. Dari semua khotbah saya catat dan setahun sekali pasti saya ulang lagi. Dan hanya orang yang melakukan aja yang ingat, ya kan? Yang tidak melakukan, saya yakin kalau sudah setahun tidak akan ingat lagi. Ya. Jadi intinya penabur, ingat tadi tugasnya adalah menabur dan jangan putus asa, jangan kecewa ketika gagal. Terus tabur dengan segala kesabaran. Sampai kapan? Sampai tidak ada yang mau mendengar. Dan saya tekankan, kalau tidak ada yang mendengar, bukan berarti kita gagal. Karena yang dinilai adalah ketaatan oleh Tuhan. Biarlah kita semua menjadi orang-orang yang taat. Siap sedialah, beritakanlah firman. Siap sedialah. Baik atau tidak baik waktunya. Kapanpun, dimanapun. Ingat diri kita adalah penabur firman. Sebisa mungkin dalam pembicaraan. Beritakan firman. Sebisa mungkin bersaksilah
apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Sampai tidak ada yang mau mendengarkan lagi. Selama masih ada orang, bersaksilah. Selama masih ada orang, beritakan firman. Tuhan akan menilai kita. Tuhan memberkati.